Halo semuanya, perkenalkan saya Gani. Di sini saya akan melakukan simulasi procure to pay, semua prosesnya dari awal hingga akhir pembayaran di aplikasi Odoo 17. Di sini sebelumnya kita akan berkenalan apa itu procure to pay. Procure to pay sendiri merupakan sebuah proses bisnis yang menjelaskan mengenai alur penerimaan barang atau jasa dari vendor, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga ke proses pembayaran. Dari tahapnya, procure to pay itu secara besar dibagi menjadi 5. Membuat request for quotation atau RFQ, mengubahnya menjadi purchase order, terus ada proses penerimaan barang, pembuatan vendor bill, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Walaupun kadang disamakan dengan proses procurement, procure to pay jelas lebih lengkap dalam hal prosesnya, karena procurement hanya berfokus pada ke pengadaan barangnya saja, tidak dari awal hingga ke melakukan pembayaran seperti procure to pay. Dan dapat dibilang bahwa procurement adalah menjadi bagian dari procure to pay. Di sini saya akan melakukan skenario, melakukan itu potong tadi. Di sini saya akan melakukan simulasi berdasarkan skenario telah saya buat. Di sini saya coba untuk membuat 3 user dengan kepentingan tersendiri, yaitu ada orang yang mempunyai wewenang di purchase, di warehouse, dan juga di finance. Dan juga di sini saya akan memilih produk yang bersifat storable. Di sini contohnya saya akan menggunakan office chair dengan jumlah quantity 4. Lalu kita akan melakukan simulasi transaksi dengan multi user dari awal hingga ke tahap pembayaran. Pertama kali kita landing page di Odoo, kita mungkin login sebagai admin dulu untuk mengecek user dan juga apakah kita sudah menghidupkan developer mode. Karena untuk melakukan simulasi ini kita perlu untuk menghidupkan developer mode. Gimana cara ngidupinnya? Itu pertama kita bisa buka settings, di general settings, pada bagian paling bawah kita dapat mengaktifkan developer mode dengan mencet activate developer mode. Di sini saya telah melakukannya, jadi tidak perlu lagi. Berikutnya kita akan membuat 3 user berdasarkan tadi yang udah disebutkan, ada finance, warehouse, dan juga purchase. Di sini bisa di setting users dan juga pilih users. Di sini ada 3 yang sudah saya buat. Ada Vin yang bertanggung jawab sebagai invoicing di accounting. Terus juga ada Wade, Puce yang mana dia bertanggung jawab di inventory dan bagian purchasing. Dan yang terakhir ada Wade yang bertanggung jawab inventory di bagian inventory. Setelah semuanya telah selesai dibuat, kita juga perlu memastikan bahwa modul-modul yang akan bersangkutan telah diaktifasi. Yang pertama ada invoicing, terus di inventory, dan juga purchase, agar proses procure to pay dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita dapat lanjut ke tahap yang pertama, yaitu membuat RFQ. Di sini yang akan membuat request for quotation adalah orang yang bertanggung jawab di bagian purchasing, yaitu dalam hal ini adalah si Puce. Kita akan login sebagai Puce. Langsung kita ke bagian purchase. Pada bagian atas kita akan membuat RFQ dengan menekan tombol new. Di sini kita dapat memilih vendornya. Di sini saya misalkan untuk memilih vendor Azure Interior. Dan juga untuk produknya sesuai dengan scanner yang kita buat, yaitu kita memesan sebuah office chair berjumlah 4 buah. Setelah itu kita dapat melakukan confirm order dengan purchase order 15, tandanya RFQ sudah di-convert menjadi purchase order, dan purchase order ini dapat kita kirimkan melalui email dengan menekan tombol send purchase order by email. Pada bagian ini purchase order sudah di-convert menjadi yang ekstensinya PDF ya, untuk dikirim melalui email. Kita dapat menekan send untuk mengirimkan purchase order.
Lalu di sini dapat terlihat bahwa status emailnya sudah terkirim. Selanjutnya kita akan melakukan ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap receiving atau penerimaan barang. Di sini tahap penerimaan barang itu yang bertanggung jawab adalah si orang yang bekerja di warehouse. Dalam hal ini adalah si Wade. Jadi kita perlu login sebagai Wade. Lalu kita ke bagian inventory, ke bagian receipts, lalu kita ke P15 sesuai dengan purchase order yang telah kita buat. Di sini kita lihat bahwa kita isi kuantitinya 4 sesuai dengan apa yang kita terima, dan kita asumsikan bahwa produknya sudah sampai di warehouse dan juga sudah diterima oleh si Wade di bagian warehouse ini. Maka dari itu kita dapat melakukan validate karena jumlahnya sudah sesuai dengan apa yang di demand-nya. Kita dapat menekan validate. Di sini statusnya sudah done, yang berarti bahwa kita sudah melakukan konfirmasi bahwa warehouse telah menerima produk dari si vendor. Langkah berikutnya adalah kita perlu membuat vendor bill. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab untuk membuat vendor bill adalah pada bagian purchasing. Maka dari itu kita akan kembali melakukan login menggunakan akun Puce. Pada bagian purchase, kita langsung dapat menekan purchase order yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu P15. Di sini kita dapat menekan create bill untuk membuat vendor bill. Di sini dilihat bahwa vendor bill telah dibuat untuk P00015. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi untuk pembayaran. Nah, yang di sini yang bertugas untuk melakukan hal tersebut adalah bagian finance. Dalam hal ini adalah Fin. Kita perlu login menggunakan akun Fin. Lalu kita dapat langsung ke modul invoicing. Kita dapat ke tab vendor dan juga pilih bills karena kita berurusan dengan vendor untuk billingnya. Lalu kita dapat lihat yang ini, yang sesuai dengan yang kita beli itu tadi, kita pesan. Di sini lihat bahwa office chair quantity 4 dengan total harga 220 ditambah teks menjadi 253. Selanjutnya kita dapat melakukan registrasi untuk pembayaran, dimulai dari mengisi tanggal billingnya dan juga payment reference-nya saya tulis di sini adalah misalnya adalah bank. Lalu kita dapat melakukan konfirmasi untuk billing yang telah kita lakukan. Di sini status billing juga telah berubah dari draft menjadi posted. Selanjutnya kita perlu melakukan pembayaran, di mana pembayaran juga merupakan salah satu tugas dari orang finance, yaitu si Fin. Pada halaman yang sama kita dapat menekan register payment untuk melakukan pembayaran. Kita dapat mengisi jurnal, payment method, recipient, amount, payment date, dan memo. Karena ini sudah sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya, kita dapat melakukan create payment. Lalu di sini statusnya sudah paid untuk bill-nya, yang menandakan bahwa proses procure to pay juga telah berakhir. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.